Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga semua selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran 3. Silahkan kalian simak video berikut ini. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Potongan kain pertama ada 6/6 dikurang 1/6, maka hasilnya adalah 5/6. Kemudian potongan kain kedua ada 5/6 dikurang 1/6, maka hasilnya adalah 4/6. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Potongan kain pertama itu ada 8/8 dikurang 3/8, maka hasilnya 5/8. Kemudian potongan kain kedua ada 5/8 dikurangkan 3/8, maka hasilnya adalah 2/8. Sisa kain ada 2/8 bagian disimpan untuk Edo. Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia, beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Untuk soal yang pertama ada 3/3 dikurangi 1/3. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Penyebutnya sama menjadi tetap 3. Maka hasilnya adalah 2/3. Soal nomor 2 ada 7/7 dikurangi 6/7. 7 dikurang 6 hasilnya 1. Penyebutnya tetap 7. Jadi hasilnya adalah 7/7 dikurang 6/7, hasilnya 1/7. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Inilah isi percakapan mereka. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Siti, apa isi informasi itu? Dayu, isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Beni, iya betul. Informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Siti, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Udin, betul Siti.
Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Lani, sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Edo, tentu saja. Nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Nah, ini sedikit informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Perhatikan langkah-langkah berikut ini dan perhatikan gambarnya. Langkah 1, cara menusukkan jarum pada kain. Langkah 2, mulai menjahit dengan teknik veston. Langkah 3, jahitlah seluruh pinggiran kain. Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Nah, seperti ini contohnya ya. Cobalah untuk membuat sebuah karya bersama adik atau kakakmu. Mintalah bantuan orang dewasa jika membutuhkan bantuan.